Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1601. Tamu yang terhormat. Suni terdiam sesaat, lalu tersenyum sopan. Kalau begitu, sepertinya aku akan segera sibuk di dapur. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, tapi hatinya agak bingung. Ada apa hari ini? Dia telah mengembara di alam impian sendirian selama sekitar 3 tahun setelah menjadi orang suci, dan baru kembali ke pelukan peradaban setahun yang lalu. Jadi, Brilliant Emporium belum terlalu lama dibuka. Saat itu, Suni pernah bersinggungan dengan beberapa anggota kelompok, namun hal itu tidak sering terjadi. Dan tentunya tidak dengan cara yang berarti. Itulah yang dia sukai. Mungkin keinginannya bertentangan dengan keinginannya, lagi pula, alasan utama Suni memilih membuka tokonya di Bastion adalah karena banyak teman lamanya yang ada di sini. Ya, ada alasan lain juga, tapi itulah faktor penentunya. Namun, meskipun dia bisa tetap bersikap acuh tak acuh saat bertemu orang-orang seperti Guru Julius atau para irregular, hal itu berbeda dengan teman-temannya sebelumnya. Berada dekat dengan mereka terasa manis sekaligus menyakitkan, tapi sebagian besar menyakitkan. Itulah sebabnya dia sangat ingin bertemu mereka dan lebih memilih menghindarinya dengan cara apapun. Suni tahu bahwa semakin dekat dengan anggota kelompok hanya akan membuatnya menderita dan tersiksa. Namun demikian, dia kadang-kadang tergoda untuk meninggalkan akal sehatnya dan sekali lagi mengambil hati dalam kelompok mereka. Untungnya, pada akhirnya, akal selalu menang. Bagaimanapun, tenang. Lagi pula, kamu sendiri yang menyebabkan hal ini. Tidak hanya Brilliant Emporium yang pada akhirnya akan menarik perhatian pusat-pusat kekuatan lokal, tapi ada juga Aiko. Ada kurang dari 100 orang yang selamat dari pantai terlupakan yang masih hidup sekarang, dan dia adalah salah satu dari mereka. Banyak petugas pemadam kebakaran yang bersahabat dengannya, sehingga mereka sering mengunjungi tempat kerjanya. Sayangnya, hal itu tidak berarti penjualan memori, sebagai pasukan tempur elit yang dipimpin oleh Nevis. Mereka tidak hanya memiliki akses terhadap senjata dan peralatan terbaik yang dapat disediakan oleh klan Valor besar. Namun juga menghabiskan sebagian besar waktu mereka di medan perang yang penuh bencana, mendapatkan banyak kenangan kuat mereka sendiri. Kai dan Evu juga termasuk teman Aiko. Begitulah cara Suni menjalin kemitraan dengan Bisfam. Dia menghela napas dan memberi isyarat kepada ayah Ling kecil. Silakan masuk. Saya akan menuangkan sesuatu yang dingin dan menyegarkan sambil menunggu. Keduanya membawa bahan-bahan tersebut ke dapur, menyaksikan pemandangan yang aneh. Ling kecil terkikik sambil melompat-lompat seperti kelinci, mengulurkan tangan kecilnya ke arah Aiko. Sementara itu, gadis mungil itu mencari perlindungan di ketinggian dan melayang di dekat langit-langit dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Bibi, turun. Dia melirik Suni dengan kesal, menghela napas, dan meluncur ke lantai. Menangkap anak kecil itu, Aiko dengan gesit memutarnya lalu menepuk kepalanya. Nih, aku terjatuh. Bagaimana kalau kami membuatkanmu es krim, Wolfie? Jadilah anak baik. Bajingan itu segera memasang ekspresi tenang dan menatapnya dengan mata besar. Seluruh keberadaannya tidak mengungkapkan apapun kecuali ketaatan yang berperilaku baik. Ling kecil adalah anak yang baik. Mendengar suaranya yang serius, Aiko hanya bisa tersenyum. Baiklah. Kalau begitu, ayo pergi. Tak lama kemudian, anak kecil itu sudah duduk di salah satu meja dan dengan gembira mengayunkan kakinya ke udara. Di depannya ada semangkuk es krim, dihiasi dengan stroberi yang baru dipotong. Es krim tersebut menghilang dengan kecepatan yang menakutkan.
Sementara itu, ayahnya sedang meminum segelas limun dingin sambil mengamati jalan melalui jendela. Sunny sedang melihat isi lemari esnya, bertanya-tanya apakah masih ada yang tersisa untuk pelanggan lain setelah Evie selesai menjarah kafenya. Segera, dia mendengar suara lonceng perak berbunyi. Dan teriakan gembira, "Mamai!" Kemudian, terdengar suara seperti torpedo yang menghantam lambung kapal perang, dan seluruh Marvelous Mimic berguncang. Debu tumpah dari langit-langit. Sambil menghela nafas, Sunny berbalik dan meninggalkan dapur. Evie mungkin satu-satunya orang yang mampu menahan kekuatan penuh serangan Little Link tanpa terdorong ke belakang atau terguncang. Dia dengan mudah menangkap bocah itu dan memeluknya erat-erat sambil tertawa. Anak laki-laki itu tergantung di tubuh ibunya yang tinggi seperti monyet. "Hai, pangsit. Merindukanku? Aku bukan pangsit. Aku laki-laki." "Baiklah, baiklah. Tapi kenapa kamu begitu enak?" "Muomi." Saat Evie berpura-pura menggigit Link kecil, dia terkikik gembira dan menggeliat dalam pelukannya. Sunny mengamati adegan itu sambil menahan senyum. Meski waktu berlalu, Evie tidak berubah sama sekali. Dia masih wanita tinggi, cantik, dan bersemangat yang pernah ditemui Sunny di kota gelap. Tubuh atletisnya masih dipenuhi dengan kekuatan dan vitalitas yang tak terbatas. Otot-otot rampingnya yang sempurna bergulung di bawah kulit zaitun yang berembun. Tentu saja ada perubahan juga. Evie menjadi semakin menarik. Daya tarik transendennya mampu membuat banyak pria bertekuk lutut. Ada juga kehadiran yang halus, namun nyata pada dirinya. Mungkin itu selalu ada, tapi sekarang tidak salah lagi. Kemanapun Evie pergi, udaranya penuh semangat dan energi. Semua orang di sekitarnya merasakan intensitas dasar tertentu merasuki tubuh mereka, memberi mereka kekuatan yang merangsang dan penuh semangat. Begitulah pengaruh Saint Raised by Wolves, salah satu pejuang umat manusia yang paling terkenal dan dicintai terhadap manusia. Sambil menggendong Link kecil, dia berjalan ke tempat pria tak bernama itu duduk, memeluknya dengan satu tangan, dan mencium pipinya. Kemudian, dia melihat ke arah Aiko dan tersenyum. "Hei, pendek, ya Tuhan, apa kamu sudah bertambah kecil lagi? Aku benar-benar tidak bisa. Aiko, kamu manis sekali. Setiap kali aku melihatmu, aku hanya ingin meremasmu dan mendandanimu." Gadis mungil itu mengerutkan kening. "Tidak akan ada lagi tekanan yang terjadi hari ini, terima kasih banyak." Evie tertawa. "Bosmu yang cantik dan bodoh itu juga? Ah, dia seperti boneka porselen. Jika aku bukan wanita yang sudah menikah, aku pasti akan mencoba mendandaninya. Atau, kamu tahu, melepaskan pakaiannya adalah hal yang buruk." "Baik-baik juga." Mata Aiko melebar, sementara ayah Link kecil memuntahkan limunnya. Senyuman Evie berubah sedikit aneh. Dia mengibaskan bulu matanya dengan malu-malu, lalu terbatuk. "Oh, dia berdiri tepat di belakangku, bukan?" Budak Bayangan bab 1602 pendek, gelap, dan tampan. Evie perlahan berbalik, tepat pada waktunya untuk menyadari pemilik Brilliant Emporium yang sangat cantik itu terjatuh. 3 cangkir kopi yang ia bawa di atas nampan terbang ke udara dengan gerakan lambat. Sepertinya dia tersandung, tanpa melewatkan sedikit pun. Penjaga toko yang penuh teka-teki itu mendapatkan kembali keseimbangannya dengan setengah langkah yang anggun, mengulurkan tangannya tanpa tergesa-gesa. Dan menangkap ketiga cangkir di atas nampan tanpa menumpahkan setetes pun. Sesaat kemudian, dia dengan lancar mendekati meja dan meletakkan cangkirnya, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, pemuda acuh tak acuh itu tersenyum ramah dan membungkuk hormat padanya. "Santo Athena, selamat datang.
Evie mendapati dirinya tidak dapat berbicara sejenak. Sialan. Keren abis. Pada saat yang sama, Sunny juga merasa panik. Apa-apaan? Tidak. Apa yang sebenarnya? Maksudku, apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa pergi dan mengatakan hal seperti itu? Dan tepat di depan suaminya juga. Apakah wanita itu tidak punya kebijaksanaan? Sambil melirik ke arah ayah Ling secara Sunny memperhatikan bahwa pemuda itu sedang memandangnya dengan nada meminta maaf. Dia tampak lebih malu dari apapun, tanpa ada tanda-tanda kemarahan atau rasa tidak aman tertulis di wajah tampannya. Tampaknya lelaki tak bernama itu sudah terbiasa dengan kelakuan istrinya. Yah, itu masuk akal. Kenapa dia tidak? Sunny tak henti-hentinya digoda oleh Evie. Apa yang membuatnya berpikir bahwa bajingan malang itu akan menjalani hidup dengan lebih mudah? Malah, sebagai suaminya, dia mungkin mengalami hal yang lebih buruk. Evie, sementara itu, tersenyum dan berkata dengan nada tenang, "Oh, Tuan Sunles. Kamu di sini." Sedikit menyengat. Fakta bahwa Evie menggunakan namanya alih-alih nama panggilan, seperti yang dia lakukan pada teman-teman dekatnya, sungguh menyakitkan. Fakta bahwa dia berusaha bertindak dengan sopan di sekelilingnya juga menyakitkan. Bahkan tidak digoda secara terbuka olehnya menyebabkan rasa sakit yang tumpul di hatinya. Tapi di waktu yang sama, melihatnya sehat dan baik membuatnya bahagia. Berada di dekatnya juga terasa akrab dan menyenangkan. Meskipun dia hanyalah seorang pedagang yang membosankan dan sederhana di matanya. Seorang kenalan sekilas yang tidak pantas untuk dipikirkan dua kali, biasa-biasa saja dan mudah dilupakan. Seseorang yang tidak layak atas waktunya, apalagi perhatiannya. Faktanya, aneh baginya untuk mengingat namanya. Tapi itulah harapan terbaik Sunny. Untuk sekarang, dia mengangguk dengan sopan. Benar, aku memberanikan diri membuatkan kopi untuk kamu nikmati selagi makanan sedang disiapkan. Aiko, istirahatlah dan temani tamu kami yang terhormat. Evie bersikap pendiam, tidak seperti biasanya, mungkin karena dia merasa tidak nyaman berada di dekat orang asing. Dia juga memandangnya dengan aneh. Jika Sunny tidak mengetahuinya, dia bahkan bisa membayangkan Sunny merasa malu. Tapi yang pasti, itu mustahil. Sambil membungkuk lagi, Sunny berbalik dan lari ke dapur. Tentu saja, dia memastikan retretnya tampak tenang dan bermartabat. Namun, saat dia berjalan pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengar Ling kecil terkikik. Hehehe, bajunya gatal. Bisakah ibu menanggalkan pakaian Ling juga? Merasa telinganya terbakar, Sunny terjun ke balik pintu. Kutukan, benar. Dia harus berkonsentrasi memasak. Mengetahui selera makan Evie, pesta yang sesungguhnya sudah cukup. Sunny melakukan hal itu, mewujudkan avatar dan beberapa pasang bayangan tangan. Mengiris, memotong, mencuci, memanggang, merebus, mengaduk. Dia harus melakukan banyak hal pada saat yang sama hanya untuk mengalihkan perhatiannya dari berpikir terlalu banyak. Untungnya, dua avatar lainnya juga sedang sibuk, sehingga menambah beban kesadarannya. Pikiran yang menganggur adalah pikiran yang gelisah. Jadi, Sunny lebih suka sibuk. Meski begitu, mau tak mau dia mendengar sedikit demi sedikit percakapan yang terjadi di ruang makan. Si pendek, apakah bosmu masih lajang? Aku sedang memikirkan seseorang untuk menjodohkannya. Lajang, sebenarnya, dia ganda. Maksudku, dia ada dua. Hah, bagaimanapun, tinggalkan bosku sendiri. Setiap kali kalian muncul, karirku menukik. Pertama di Bright Castle, lalu di NKSC. Aku bersumpah demi dewa yang sudah mati, Evie.
Jika majikanku yang lain memutuskan untuk mendaftar wajib militer dan menjadi pahlawan perang setelah menghabiskan banyak waktu bersama kalian, aku akan tersinggung. Ah, apa kamu masih marah pada Kai? Sebenarnya dia memintaku untuk menyampaikan pesan padamu. Katakan pada bajingan cantik itu untuk menyimpan pesannya untuk dirinya sendiri. Kecuali dia ingin membantuku menuntut dirinya sendiri atas pemutusan hubungan kerja yang melanggar hukum, aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun darinya. Hehe, bajingan, Ling Ling, jangan ucapkan kata itu. Sunni menggeleng dan menghela nafas, mengira Aiko terlalu kasar pada Kai. Sebenarnya Evie dan dia tidak sedekat itu. Mereka berdua bersahabat dan berbagi ikatan yang dalam sebagai orang-orang yang selamat dari pantai terlupakan, tentu saja. Tapi di sana, Aiko pernah tinggal di kastil cerah. Sementara Evie adalah seorang pemburu di pemukiman luar. Jalan mereka tidak sering berpotongan. Titik hubungan lain di antara mereka adalah Kai, yang mengenal gadis mungil itu lebih baik sejak mereka memberikan penghormatan kepada Gun Lauk. Aiko bahkan pernah bekerja sebagai manajernya setelah kembali ke dunia nyata. Jadi, ketika dia memilih untuk mengakhiri karir idolanya dan mendaftar militer, dia kehilangan pekerjaannya. Alhasil, Aiko terlihat menyimpan dendam. Agak menyedihkan, mengingat dia adalah salah satu alasan utama mengapa Kai akhirnya menjadi orang suci yang melayani pemerintah. Kehidupan Kai bisa saja aman dan nyaman sebagai seorang awaken, tapi dia memilih untuk mengikuti Sunni dan anggota kelompok lainnya ke dalam mimpi buruk kedua. Dan kemudian bergabung dengan kampanye selatan. Salah satu alasan utama dia melakukan itu adalah rasa malu yang dia rasakan karena tidak melakukan apapun untuk membantu Aiko ketika dia diganggu oleh salah satu Pathfinder Gun Lauk. Bajingan yang akhirnya dibunuh Nevis. Jadi, Kai tidak ingin menjadi tidak berdaya lagi untuk membantu orang-orang seperti Aiko dan Aiko sendiri. Itulah motivasinya untuk mencari kekuatan dan terus menempatkan dirinya dalam risiko sebagai salah satu pendukung pemerintah. Situasi yang kacau balau. Jaringan hubungan antar manusia memang seperti itu, dan terkadang orang-orang tampak tak berdaya terjebak dalam pelukan rumitnya. Sunni, sebaliknya, telah dibebaskan secara paksa dari jaring itu. Namun, situasinya sama kacaunya. Dia terkekeh, tidak ada jalan keluar dari kekacauan manusia dimanapun. Budak Bayangan bab 1603 Dia Rumor. Tidak setiap hari Saint terkenal mengunjungi Brilliant Emporium, jadi Sunni berusaha mempelajari tenaga untuk memasak pesta. Dan Evie, tidak diragukan lagi, sangat terkenal. Dunia telah banyak berubah sejak dia terbangun. Saat itu, hanya ada beberapa lusin transenden yang ada, masing-masing mewakili puncak kegigihan dan pencapaian manusia. Mereka jauh dan mempesona, seperti legenda hidup. Namun saat ini, ada lebih dari 100 orang suci di luar sana. Mereka masih dihormati dan dimuliakan, dan masing-masing dari mereka masih merupakan elit mutlak, seorang pejuang dan juara yang agung, yang terbaik dari yang terbaik yang ditawarkan umat manusia. Tetapi tetap saja, tidak semua orang suci diciptakan secara setara. Semuanya luar biasa, namun ada pula yang lebih luar biasa dibandingkan yang lainnya. Secara umum, 100 transenden seringkali dibagi menjadi 3 tingkatan yang longgar. Tingkat terendah, jika deskripsi seperti itu dapat diterapkan pada tokoh-tokoh legendaris ini, adalah yang terbesar. Dan sebagian besar terdiri dari para orang suci yang telah mencapai transendensi setelah kampanye selatan. Mereka lebih muda dan kurang berpengalaman, dan jalan mereka menuju kesucian sedikit lebih mudah dibandingkan para pendahulu mereka. Jadi, para pejuang luar biasa ini masih dianggap sedikit lebih lemah dibandingkan dengan orang suci lainnya.
Tingkat menengah terdiri dari beberapa perwakilan paling berbakat dari generasi baru, serta para pengawal lama, yaitu para veteran berpengalaman yang telah mencapai transendensi sebelum rantai mimpi buruk. Orang suci seperti Sky Tide, Summer Night, Silent Stalker, Bloodwave, dan Wake of Ruin termasuk di antara mereka. Pembangkit tenaga listrik ini memiliki kekuatan yang dahsyat dan memiliki pengalaman yang sangat banyak. Masing-masing menjulang tinggi di atas umat manusia lainnya bagaikan raksasa dalam mitos, namun, masih ada seseorang di atas mereka. Masing-masing individu unik ini adalah eksistensi tunggal, kehadiran yang melanggar semua aturan. Kekuatan mengerikan mereka sulit diukur, dan mereka berdiri terpisah bahkan dari para orang suci, hanya kalah dari para penguasa itu sendiri. Tidak ada kabar siapa orang-orang ini, tapi semua orang tahu nama mereka. Pemerintah memiliki 3 juara luar biasa ini, dibesarkan oleh Serigala, Nightingale, dan Soul Reaper. Klan Song juga memiliki 3. Mereka adalah Mordred, Seisan, dan Beastmaster. Dan yang terakhir, Klan Valor memiliki 2. Mereka adalah Nevis dan Morgan, Sword Sister. Tentu saja, ada para suci dengan kekuatan yang sama mengerikannya yang sama sekali tidak diketahui. Salah satunya adalah Casey, yang lainnya adalah Sunny, dan itu saja. Jadi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Saint yang sangat terkenal sedang mengunjungi Brilliant Emporium. Mengatakan bahwa dia akhirnya mengerti apa yang dibicarakan oleh petugas pemadam kebakaran wanita ketika mereka menyebutkan Cafe Ai Candi. Sunny mengerutkan keningnya dengan halus. Kafe permen mata? Saya belum pernah mendengarnya. Apakah saya punya pesaing baru? Toko-toko dan restoran baru bermunculan di Bastion hampir setiap hari, jadi dia tidak terlalu rajin mengikuti persaingan. Apapun, semakin banyak alasan untuk memastikan bahwa Evie puas dengan pengalamannya di Brilliant Emporium. Kemudian, dia bisa memberitahu penjaga kebakaran untuk tetap setia padanya. Prajuritnya sendiri juga, meskipun pemerintah yang bangkit memiliki lebih sedikit koin untuk dibelanjakan, ada banyak koin. Akhirnya, dia menggunakan salah satu tubuhnya untuk mulai menyajikan hidangan. Aneka lauk pauk, segunung siomay, daging panggang yang empuk, mie kacang hitam, bakpao, lumpia, lontong, dan nasi yang dimasak dengan sempurna. Kali ini dia benar-benar kalah. Terengah-engah, Sunny mengusap celemeknya dan tersenyum bangga. Kembali ke ruang makan, Evie sudah menghancurkan setengah dari apa yang telah dia masak dan menghela nafas puas. Ini bagus sekali. Kemudian, dia mengacungkan jempol pada avatarnya dan menambahkan, bolehkah aku mendapatkan semuanya lagi? Senyum Sunny bergetar. Setelah Evie selesai makan, dia tinggal sebentar, menyusul Aiko. Mereka mengundang Sunny untuk bergabung dengan mereka. Tapi dia dengan sopan menolak dan kembali ke meja resepsionis, berpura-pura membaca Monster Almanac. Oleh karena itu, secara tidak sengaja ia mendengar Evie membagikan beberapa informasi tentang pertemuan yang dihadirinya di kastil. Ini tentang titik balik matahari musim dingin, tentu saja. Yaitu hari ini. Besok, banyak sleeper dari dunia nyata akan dikirim ke alam mimpi, tersebar di seluruh wilayahnya. Dengan berapa banyak manusia yang ada di sini sekarang, sebagian besar akan menemukan jalan mereka ke pemukiman terdekat tanpa banyak masalah. Sisanya akan dijemput oleh patroli yang telah kita buat bersama. Yah, terlepas dari mereka yang kurang beruntung. Dia terdiam sesaat, lalu menambahkan dengan nada muram, tentu saja. Mungkin ada bajingan malang seperti kita berdua. Karena tidak semua wilayah di alam impian memiliki kehadiran manusia, mereka bisa hilang. Tidak ada yang ingin pantai terlupakan terulang kembali,
Jadi kali ini, ada inisiatif untuk memperluas area pencarian. Valor bahkan mengirim tim ke zona kematian. Aiko mengerutkan kening. Biar ku tebak siapa yang akan mengambil keputusan. Mereka akan mengirimkan Changing Star, bukan? Evie menghela napas. Ya, putriku yang malang tidak bisa istirahat. Ya, tentu saja, itu semua hanya tipuan. Alasan sebenarnya mereka mengirimnya ke sana. Dia merendahkan suaranya, adalah penguasa bayangan. Sunny membalik halaman Monster Almanac, wajahnya tetap netral. Aiko, sementara itu, mengangkat kelopak mata. Penguasa bayangan? Siapa itu? Evie dengan lembut menggerakkan kepala Ling kecil. Anak laki-laki itu sedang menyandarkan kepalanya di pangkuannya, tertidur lelap. Sedangkan ayahnya hanya mendengarkan percakapan mereka sambil menyeruput kopi sambil tersenyum. Pemburu itu mengangkat bahu. Dia hanya rumor. Tapi karena Valor mengambil tindakan, kurasa dia tidak melakukannya. Bagaimanapun, ada banyak pembicaraan tentang Saint misterius yang muncul di zona kematian antara domain pedang dan lagu. Domain belum lama ini. Jika dia benar-benar ada, dan telah mampu bertahan di sana sendirian begitu lama, maka dia sangat kuat. Tentu saja, kedua domain ingin mendapatkan kesetiaannya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menambahkan dengan muram, atau, jika itu tidak memungkinkan, untuk memastikan tidak ada orang lain yang menangkapnya. Sepertinya mereka mengirim Nevis untuk menguji keadaannya. Sambil menahan kepala, Evie terdiam beberapa saat, lalu tertawa. Seperti kamu membayangkan, maksudku, apakah Anvil kehilangannya, atau apa? Jangan salah paham, aku mencintai putri. Tapi sungguh, dia mungkin orang terburuk di dunia yang bisa digunakan sebagai negosiator. Sunny mau tidak mau menyetujuinya. Tentu saja. Yang tidak diketahui Evie adalah orang yang seharusnya diajak bernegosiasi dengan Nevis sedang duduk hanya beberapa meter jauhnya, baru saja menyajikan makan malam yang lezat untuknya. Budak Bayangan bab 1604 Dunia Baru yang Berani. Jadi, mereka akhirnya mulai bergerak. Sunny menghela napas pelan. Segalanya berjalan sesuai dengan perhitungannya, tetapi pada saat yang sama, dia merasa terkadang-kadang tidak menyenangkan untuk menjadi benar. Banyak hal telah berubah sejak Antartika. Tapi banyak hal juga sama. Keseimbangan kekuasaan, misalnya, sangat berbeda. Sunny lahir pada saat 3 klan besar berkuasa atas umat manusia, jadi untuk waktu yang lama, dia hanya berasumsi bahwa itu adalah tatanan alamiah. Namun sebenarnya, meskipun beberapa klan warisan selalu lebih menonjol daripada yang lain, 3 keluarga besar, Valor, Song, dan Knight, hanya naik ke status agung sesaat sebelum dia dilahirkan. Dan kini, status quo telah berubah lagi. Meskipun secara nominal masih ada 3 klan besar, dalam praktiknya, hanya 2 yang tersisa. House of Knight telah kehilangan daya saingnya karena berbagai alasan, yang utama adalah karena mereka tidak memiliki penguasa. Tanpa penguasa, para penguasa Stormsea tidak dapat membawa jutaan manusia biasa ke wilayah mereka mempengaruhi dan mengembangkan benteng mereka menjadi kota-kota yang makmur. Mereka juga tidak dapat menyeimbangkan jumlah orang yang bangkit, guru, dan orang suci yang kini diperintahkan oleh 2 klan besar lainnya. Singkatnya, House of Knight telah diturunkan sebagai pemain pendukung dalam permainan hebat antara Valor dan Song. Peran pemerintah juga tidak sama. Kini setelah para penguasa mengungkapkan diri mereka dan eksodus umat manusia dari dunia nyata telah dimulai secara diam-diam, tulisannya sudah terpampang di dinding. Sebagai kekuatan yang terutama bertanggung jawab untuk memelihara tempat lahir umat manusia, pemerintah tidak punya pilihan selain ketinggalan zaman. Mungkin hal itu tidak akan terjadi dalam 1 dekade,
atau bahkan beberapa dekade, namun hari-hari mereka tinggal menghitung hari. Kecuali pemerintah berubah, itu saja. Maka, ia berubah, perlahan-lahan mengembangkan kehadirannya di alam mimpi. Anehnya, meski masa depan suram, kekuasaan pemerintah baru tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun tidak banyak orang suci yang menetap di sana, 3 dari orang suci itu termasuk dalam tingkatan transenden tertinggi. Ada banyak sekali kebangkitan dan sejumlah besar guru yang tetap setia kepada tentara. Jadi, pemerintah sebenarnya telah memperpendek cerobong tersebut dan kini hampir sama kuatnya dengan House of Night. Namun, kerajaan itu jauh dari 2 kerajaan yang baru lahir di alam impian. Dan kerajaan-kerajaan itu, domain pedang dan domain lagu, paling sedikit berubah. Perang antara 2 klan besar tidak terjadi secara terbuka, namun tidak pernah berakhir. Satu-satunya hal yang mencegahnya berkembang menjadi konflik langsung adalah kedua domain tersebut tidak memiliki batas fisik yang sama. Belum. Namun faktanya, wilayah Song dan Valor sangat dekat satu sama lain. Hanya saja mereka dipisahkan oleh zona kematian yang sangat berbahaya. Zona kematian itu ditakdirkan untuk menjadi medan perang pertama dari perang terbuka yang tak terhindarkan antara 2 kerajaan impian, itu juga tempat Sunni mendirikan bentengnya. Tepat di tengah-tengah kawasan strategis yang sangat penting ini. Dan di mana avatar ketiganya saat ini sedang memburu apapun yang cukup bodoh untuk menantang kekuasaannya. Pemikirannya sederhana. Dia harus menempatkan dirinya pada posisi yang menguntungkan ketika perang pasti dimulai. Karena setelah 3 tahun mengembara di alam impian sendirian dan perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya, dia menyadari bahwa dia tidak ingin menyaksikan akhir dunia dan lahirnya dunia baru dari pinggir lapangan. Dia ingin berada tepat di tengah segalanya, membentuk hasil sesuai keinginannya, dan mencapai tujuannya dalam proses tersebut. Baiklah, itu adalah masalah avatar ketiga. Avatar kedua mengawasi Rain dan dengan hati-hati menjelajahi sisi tersembunyi Ravenheart. Sementara itu, Sunni ini hanya menjalankan sebuah toko. Dan sesekali memberi makan para orang suci yang rakus. Hai, Tuan Sunles, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Sunni memalingkan muka dari bukunya dan menoleh ke Evie. Kamu pasti bisa, Santo Athena. Evie ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum nakal. Apakah Sunles benar-benar namamu? Kamu tahu, aku tidak bermaksud mengatakan bahwa itu terdengar seperti anak kelas 8 akan menyebut dirinya sendiri, tapi aku juga tidak mengatakan itu. Dia menatapnya dengan ekspresi sopan. Bukankah kamu menamai anakmu Dumpling? Evie tersentak. Apa? Bukan. Ling, namanya Ling. Itu nama milik sahabatku. Sunni tersenyum dan kembali membaca bukunya. Ibuku, kamu tahu, mempunyai jiwa puitis. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menambahkan dengan acuh tak acuh, juga, aku tidak pernah bersekolah. Jadi aku bahkan tidak tahu bagaimana anak kelas 8 menyebut dirinya. Ayah Evie, Little Ling, dan Little Ling akhirnya melanjutkan perjalanan mereka, meninggalkan segunung piring kotor. Sunni menggunakan avatarnya untuk mencucinya sambil beristirahat di teras dan mendengarkan suara bastion yang meriah. Meski indera bayangannya bisa menjangkau jauh dan luas, dia tidak berani menggunakannya tepat di bawah hidung Anvil. Bagaimanapun, Raja Pedang memiliki otoritas yang tak tertandingi dalam domainnya, dan hanya sedikit hal yang luput dari pandangannya. Kemungkinannya adalah, dia akan merasakan seseorang menjelajahi ibu kotanya melalui cara yang tidak terlihat. Jadi, Sunni menyendiri. Tak lama kemudian, kerumunan tengah hari tiba, dan dia menghabiskan beberapa jam di dapur untuk memasak berbagai makan siang. Kerumunan itu juga menghilang,
meninggalkan Brilliant Emporium kosong. Sunny tenggelam dalam kesedihan yang aneh setelah bertemu Evie. Waktu yang dia habiskan di restorannya terasa sangat menggembirakan, tapi sekarang setelah dia pergi, yang tersisa hanyalah kesedihan. Itu juga hari ulang tahunnya. Tapi dia tidak ingat, tidak ada yang melakukannya. Sejujurnya, bahkan dia sendiri hampir melupakannya. Apa masalahnya? Sambil menghela nafas, Sunny menutup matanya dan berkonsentrasi pada avatarnya yang lain. Itu adalah keuntungan lain dari berada di beberapa tempat secara bersamaan, dia hampir tidak pernah bosan. Jadi, Nevis akan datang. Hal ini tidak terduga, namun terjadi lebih cepat dari perkiraannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kuil tanpa nama? Mengenal Nev? Paling lama 2 minggu? Jadi, dia punya waktu 2 minggu untuk mempersiapkan mentalnya. Itu mungkin waktu yang cukup. Rain juga membutuhkan panah yang lebih baik. Waktu berlalu dengan cepat ketika dia memikirkan berbagai hal. Kemudian, pelanggan baru datang. Namun, ini bukan untuk makan, melainkan untuk kenangan. Budak Bayangan bab 1605 Butik Memori. Lonceng perak berbunyi sekali lagi, dan seorang pelanggan baru masuk. Sunny diam-diam bertanya-tanya apa yang akan mereka pesan ketika dia menyadari siapa orang itu. Sesaat kemudian, matanya berkilau karena ketertarikan profesional. Itu adalah seorang wanita muda yang mengenakan baju besi ringan dan jubah putih, seorang yang terbangun. Kecantikannya yang anggun dan rambut emasnya sangat indah, namun ekspresinya dingin dan tenang, menciptakan kesan yang tidak menarik. Tapi Sunny tidak terlalu peduli dengan penampilannya. Kebangkitan yang menyendiri itu penting karena dia adalah salah satu kliennya, dan datang untuk mengambil memori. Lebih dari itu, dia adalah seorang warisan. Ini berarti komisi yang besar dan peningkatan besar bagi reputasi Brilliant Emporium. Ditambah lagi, dia adalah seorang kenalan sekilas dari kehidupan Sunny sebelumnya. Meski baru bertemu beberapa kali, wajahnya masih familiar. Dia tersenyum dan membungkuk dengan sopan. Tele yang terbangun. Selamat datang. Wanita muda itu menatap dengan tegas dan mengangguk. Tuan Sunles, saya akan segera meninggalkan Bastion, jadi saya ingin memeriksa kemajuan Anda. Akan lebih mudah jika Anda mendapatkan memori yang sesuai sebelum saya berangkat. Dia tidak bisa menahan senyumannya sedikit pun. Bagus sekali Anda memutuskan untuk mengunjungi Brilliant Emporium, Tuan Putri. Sebenarnya, saya baru saja mendapatkan sesuatu yang mungkin menarik bagi Anda. Sunny tidak merahasiakan fakta bahwa dia bisa membuat memori, tapi dia menyembunyikan sejauh mana kemampuannya. Jadi, untuk mendapatkan komisi yang lebih besar, dia berpura-pura menjadi pedagang belaka. Sangat sedikit orang yang tahu apa yang sebenarnya mampu dia lakukan. Bagi kebanyakan orang, sepertinya dia hanya memiliki koneksi jaringan yang memungkinkan dia menemukan dan membeli kenangan yang sesuai secara tepat waktu. Sunny memberi isyarat kepada Aiko untuk mempertahankan benteng dan mengundang Tele yang bangkit untuk menyusul ke bawah. Melewati pintu kayu berornamen, mereka menuruni tangga dan memasuki ruang bawah tanah Marvelous Mimic yang luas. Di sana, sebuah ruangan besar diterangi oleh cahaya lembut lentera ajaib. Perabotannya mewah, namun penuh cita rasa, mencerminkan keanggunan dan kelas. Berbagai kenangan dipajang dalam kotak kaca yang ditempel di dinding, baja tajam berkilau di atas beludru gelap. Tidak ada suara dari lantai atas yang mencapai tempat sunyi ini, menciptakan suasana khusyuk. Singkatnya, Sunny tidak ada yang mendesain dengan mendesain tampilan butik memori. Itu semua ulah Aiko. Gadis mungil itu memiliki lebih banyak pengetahuan tentang cara menjual kenangan, baik karena dia dekat dengan Steph,
penjaga gudang senjata Bright Castle. Dan karena dia pernah menjalankan operasi Sunnis Brilliant Emporium di masa lalu. Ditambah lagi, dia umumnya paham dalam urusan bisnis. Aiko telah menjelaskan alasannya dengan baik untuk membuat Sunni menandatangani semua perabotan mahal ini. Ada lebih banyak Awaken sekarang, tapi kenangan yang bagus masih cukup mahal. Dalam hal ini, mereka lebih dekat dengan barang-barang mewah dibandingkan dengan peralatan biasa. Oleh karena itu, toko memori harus melayani pelanggan mewah agar terlihat memiliki reputasi baik. Semakin berkelas tampilannya, semakin besar kecenderungan klien kaya untuk membelanjakan koin mereka di sini. Meskipun Aiko sempat mengeluh karena Brilliant Emporium hanya menjual satu memori dalam 2 bulan terakhir, sebenarnya hasilnya tidak terlalu buruk. Faktanya, Sunni hanya perlu menjual sebuah memori sesekali agar bisnisnya tetap bertahan. Sementara itu, menjual satu memori setiap bulan sudah lebih dari cukup untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Saat ini, masalah utama yang dia hadapi bukanlah menenun kenangan, tapi benar-benar menyusunnya. Karena Sunni tidak mau mengungkapkan rahasianya, dia enggan bermitra dengan spesialis eksternal. Oleh karena itu, dia melakukan segalanya sendirian, berperan sebagai pandai besi, pembuat perhiasan, penyamak kulit, penjahit, tukang kayu, dan sebagainya. Ternyata dia sangat pandai dalam hal itu. Yah, sebenarnya, itu tidak terlalu mengejutkan. Sunni telah mempelajari dasar-dasar pengerjaan sejak lama. Setiap orang yang bangkit tahu cara bertahan hidup di alam liar, termasuk merawat peralatan mereka, membangun tempat berlindung, menjahit luka, dan banyak hal lainnya. Selain itu, ia memperdalam ilmunya tentang segala jenis kerajinan sambil belajar menenun kenangan. Pengetahuan itu kemudian diuji ketika dia kehilangan akses terhadap mantra mimpi buruk dan harus bertahan hidup di daerah terpencil di alam mimpi sendirian selama 3 tahun. Namun yang paling penting, Sunni adalah seorang penenun. Kemampuannya membuat tenunan benang esensi membuat semua bentuk pengerjaan lainnya tampak dapat diakses. Dia juga mendapat sentuhan emas karena memakan tulang jari wafer. Terakhir, dia adalah seorang transenden. Ketangkasan, koordinasi fisik, dan ketepatannya tak tertandingi, inderanya jauh lebih unggul daripada manusia biasa, dan ketajaman mentalnya jauh melampaui norma. Singkatnya, Sunni telah berusaha keras untuk menguasai keahliannya, dan yakin bahwa dia tidak akan kalah dari para pemalsu terkenal klan Valor dalam hal kualitas keahliannya. Meskipun dia agak iri dengan semua alat dan sumber daya yang dapat mereka akses. Tele yang terbangun tidak dapat melihatnya, tetapi ada lebih dari satu ruangan di ruang bawah tanah Marvelous Mimic. Sunni juga memiliki bengkel luas yang tersembunyi di belakang butiknya, berisi segala sesuatu yang biasa ia gunakan untuk bekerja. Mulai dari bengkel dan tempat pembakaran hingga roda tembikar dan mesin jahit. Ada juga ruang penyimpanan besar tempat disimpannya berbagai bahan, yang sebagian besar bersumber dari bangkai makhluk mimpi buruk. Tidak mudah untuk mengatur bengkel yang layak di ruang bawah tanah Marvelous Mimic, apalagi butik mewah. Bagian dalam Shadow agaknya merupakan dimensi yang terpisah. Dan meskipun Sunni telah berhasil mengubah tenunan Covetus Cover yang asli agar mampu menampung makhluk hidup, namun tidak terlalu cocok untuk itu. Di atas tanah, masalah ini mudah diselesaikan dengan memiliki jendela manifest Marvelous Mimic, yang dapat membiarkan udara dan cahaya masuk. Namun, di bawah tanah, semuanya agak rumit. Pada akhirnya, Sunni harus membuat lentera ajaib untuk penerangan dan pelat pemanas untuk kehangatan. Sementara itu, udara disuplai oleh salinan mutiara intisari yang lebih rendah yang ditempatkan secara strategis di sini, di sana.
The Marvelous Mimic menyediakan esensi yang dibutuhkan agar item-item ajaib ini tetap berfungsi dengan sendirinya. Pengaturan itu memiliki efek samping mengubah interior Marvelous Mimic menjadi lingkungan terjamin yang dapat menopang kehidupan manusia, atau kehidupan apapun, sungguh. Bahkan jika Shadow terkubur jauh di bawah tanah atau jatuh ke dasar laut. Bahkan tenggelamnya gunung berapi pun tidak akan menimbulkan banyak masalah. Tapi bukan itu intinya. Sunny tidak berniat tenggelam di gunung berapi dalam waktu dekat. Atau lebih baik lagi, berjalan ke meja pajangan kayu mahoni yang mewah, Sunny mengenakan sarung tangan wol hitam dan mengambil sebuah kotak berpernis elegan, meletakkan dengan hati-hati. Kemudian, dia membuka tutupnya dan tersenyum pada Awaken Tele dengan sopan. Tolong, lihatlah. Di dalam kotak itu ada sebuah memori yang baru saja dia selesaikan kerajinannya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.